Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Idrus di dalam kitab beliau, Al-Mawahib Al-Qudusiyah, Asy-Syaikh Ibrahim Baharwas Asy-Syibami mengatakan, di Syibam masih disimpan kitab-kitab yang menceritakan kekeramatan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali yang berjumlah lebih kurang 100 riwayat mengenai kekeramatan beliau. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mempunyai akhlak yang mulia. Beliau dengan ketawaduannya membawa sendiri ikan yang beliau beli dari pasar ke rumah beliau. Beliau melazimkan al-humul. Kekeramatan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam sangatlah banyak. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Berzikirnya pohon-pohon dan batu-batu di Wadi An-Nu'ar. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam telah melakukan riyadah dan mujahadah yang sangat luar biasa. Dan beliau telah beruzlah di lembah An-Nu'air selama setahun beribadah siang dan malam. Pada satu kesempatan anak beliau, Asy-Syaikh Ahmad mengikuti beliau ke Wadi An-Nu'air. Maka tatkala ia sampai di lembah tersebut, dia melihat Al-Faqih Muqaddam sedang berzikir jahar. Dilihat oleh Asy-Syaikh Ahmad seluruh yang ada di lembah tersebut termasuk seluruh batu-batuan dan pohon-pohonan berzikir mengikuti Al-Faqih Muqaddam, lalu pingsanlah anak beliau Asy-Syaikh Ahmad, yang dikala itu masih muda. Kemudian ketika dia sadar ayah beliau, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam memperingatinya, agar jangan mengulangi mengikuti beliau beruzlah di lembah tersebut. 2. Suara dari langit. Sayyidina Al-Faqih di dalam hidayahnya mendengarkan seruan dari langit. Wahai Faqih Muhammad bin Ali, tinggalkanlah urusan-urusanmu yang bersifat zahiriyah. Menghadaplah engkau ke haribaan kami. Kami pun akan menyampaikan dan menolongmu. Sesungguhnya kami mempunyai keinginan pada dirimu, dan bagimu dari kami nikmat yang selalu bertambah. Lazimkanlah dirimu selalu bertafrid di dalam tauhid dan bertajrid di dalam tafrid. Kami akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami akan memberikan engkau keutamaan. Maka jangan engkau jadikan keinginan kami tersamar dalam keinginanmu, dan jadikan kepada kami awal tujuanmu dan kembalimu. Dan jangan engkau alihkan tujuanmu selain kepada kami. Sesungguhnya kami mempunyai hamba-hamba yang khusus, yang akan kami sampaikan hajat-hajat mereka darimu kepada kami. 3. Keadaan keluarga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam sepeninggal beliau. Diriwayatkan bahwa Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Arif Billah Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Ibad datang ke Tarim sesudah wafatnya Sayyidina Al-Faqih, untuk menengok anak-anak Sayyidina Al-Faqih, beserta istri beliau, Ummul Fuqara, Al-Hababah Zainab. Tatkala Asy-Syaikh Abdullah telah bertemu dengan Al-Hababah Zainab, beliau berkata, bagaimana keadaan kalian sepeninggal Sayyidina Al-Faqih? Al-Hababah Zainab menjawab, keadaan kami sepeninggal Sayyidina Al-Faqih tidak ada bedanya dengan sebelum beliau wafat. Sedangkan keadaan Alwi bersama ayahnya sama sebagaimana pada waktu masa hidupnya. Ilmu dan rahasia langit bagi kami, seperti kami melihat bumi mendatangi kami pada waktu siang dan malam. Sedangkan Alwi datang kepadanya berselang sehari atau 2 hari. 4. Air yang naik dengan perintah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Faqih dalam usia remaja, yaitu ketika beliau masih belajar di salah satu majelis talim di Masjid Tarim. Beliau tertidur pulas ketika telah masuk waktu salat. Padahal bila mana ada siswa yang meninggalkan salat berjamaah akan dihukum oleh gurunya. Demikianlah pengajaran ketat di Tarim pada waktu itu yang bertujuan untuk mendidik para siswanya untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul Allah. Sampai akhirnya para siswa sudah bersiap-siap untuk salat berjamaah. Sayyidina Al-Faqih masih tertidur. Ketika beliau bangun, beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke sumur masjid. Tiba-tiba air pun naik dengan seizin Allah. Lalu Sayyidina Al-Faqih berwudu, dan tidak ketinggalan sholat berjamaah. 5. Pembantu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang hilang. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih mempunyai seorang pembantu yang bernama Quraisyoh. Quraisyoh ini sudah lama pergi dan tidak tahu lagi kabarnya hidup atau mati.
Maka bertanyalah keluarganya kepada Sayyidina Al-Faqih. Sayyidina Al-Faqih kemudian terdiam sejenak lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian Sayyidina Al-Faqih menjawab, Abu Huraisyah belum mati. Kemudian keluarga Abu Huraisyah bertanya lagi, bagaimanakah Anda mengatakan Abu Huraisyah belum mati, padahal kabar kematiannya sudah menyebar? Sayyidina Al-Faqih menjawab, aku telah melihat ke setiap istana yang berada di surga, dan Abu Huraisyah tidak ada di sana. Keluarga Abu Huraisyah bertanya lagi, coba Anda lihat di neraka, barangkali Abu Huraisyah di sana? Sayyidina Al-Faqih marah, lalu berkata, sungguh tidak akan masuk neraka para pembantuku. Tak lama berselang, Abu Huraisyah pulang, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. 6. Pertolongan dengan Al-Madad dan Barakah dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Diceritakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Al-Faqih Ahmad bin Abu Alwi dari paman beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Faqih Ahmad, beliau bercerita, aku bermusafir dari Zofar hendak menuju Syiher dengan perbekalan yang kami angkut dengan unta. Pada waktu kami telah sampai di Gizoh yang banyak rusak jalannya. Jatuhlah perbekalan kami berantakan di atas gunung. Rombongan kami pun merasa cemas terhadap para penduduk Gizoh. Karena mereka seringkali bila ada rombongan hafilah yang perbekalannya berantakan, mereka pun merampasnya sampai tidak ada lagi yang tersisa bagi pemiliknya. Para penduduk Gizoh ketika melihat keadaan rombongan kami yang sedemikian rupa, mereka pun berbondong-bondong menaiki kuda mereka, hendak menghampiri kami dengan bertujuan merampas harta benda kami. Ketika itu juga, aku beristighosah kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih. Belumlah sempat kuselesaikan tawasulku, tiba-tiba rombongan kami terangkat di udara, dan mendarat di satu lapangan yang agak jauh dari para penduduk. Seolah-olah ada yang membawa kami dan melemparkan kami. Kami pun selamat dan merasa lega. Para penduduk Gizoh pun berlaku baik kepada kami. Mereka malahan membantu kami mengemasi barang-barang. Mereka kami beri upah. Salah satu dari mereka memberitahu kepada kami, tatkala rombongan kami terangkat di udara, ia berkata, ketika aku melihatmu sedang berdoa dan bertawasul tadi, aku melihat seseorang yang berjubah dan bersurban putih yang terbang, dan mengangkat kemudian memindahkan rombongan kalian dari gunung ke lapangan. Aku lalu memberitahukan kepadanya, sungguh aku, bila mana sedang tertimpa kesusahan, aku beristighosah kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih. Dan dengan seizin Allah kesusahanku akan hilang pada saat itu juga. Sekali waktu aku baru sampai dari Habasyah dan aku membawa barang bawaan yang banyak. Ketika aku sampai di kota Adan, aku merasa bingung karena Amir Adan pada waktu itu suka merampas perbekalan orang asing yang melintas di Adan. Lalu aku pun bertawasul dan beristighosah kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih. Setelah itu, aku pun baru turun dari kapal. Tatkala aku telah turun ke darat, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata kepadaku, bawalah barang-barangmu dan berjalanlah dari arah sana, sambil menunjuk ke satu arah. Lalu aku pun berjalan di arah yang ia tunjukkan kepadaku. Sampai akhirnya sampailah aku di jalan besar di Adan. Dan selama itu aku pun tidak mendapati seseorang yang menghentikan perjalananku dan mengambil barang bawaanku. Sampai akhirnya selamatlah aku sampai di tujuan. Semuanya itu dengan rahmat Allah dan barakah dari kakekku Sayyidina Al-Faqih. Diriwayatkan dari Asy-Syaikh Al-Arif Bila Alwi bin Ahmad bin Al-Faqih bin Abu Alwi, beliau berkata, aku bermusafir dengan berombongan dari Hadramaut. Salah seorang rombongan adalah As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Hatib ke Yaman. Maka kami pun berlayar dengan kapal dari pelabuhan di kota Syiher. Lalu kami pun berlayar. Tapi ketika kami sampai di tengah laut, tiba-tiba ada badai yang menerpa kami, yang membuat kapal kami hancur berkeping-keping. Aku pun berpegang pada sekeping kayu. Dalam keadaan sedemikian rupa, aku beristighosah dengan kakekku, Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Ali. Maka belumlah sempurna kalimatku, tiba-tiba ada tali yang ujungnya tidak ada, menjulur dari udara ke arahku. Aku pun lalu berpegangan pada tali itu, dan tali itu membawaku ke darat dengan selamat. Tatkala aku sampai di darat, aku pun bertemu dengan As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Hatib, yang sudah duluan sampai dan selamat ke darat. Aku pun berkata kepadanya, bagaimanakah keadaanmu? Ia menjawab, segala puji bagi Allah yang telah menggantikan segala musibah kita dengan keamanan.
Diriwayatkan dari As-Sayyid As-Soleh Muhammad bin Ali bin Umar bin Abu Alwi, beliau bercerita, pada sekali waktu aku sedang berada di Adan, dan aku ingin melakukan perjalanan ke Hadramaut, dan tidak ada satu kemudahan bagiku untuk melakukan perjalanan ke Hadramaut, dan tidak ada satu kapal pun di pelabuhan Adan yang bertujuan ke Syihr. Keadaan yang sedemikian tersebut membuat pikiranku menjadi kalut, dan aku merasa takut akan membuat cemas keluargaku di Hadramaut. Pada malamnya aku beristighosah dengan kakekku Sayyidina Al-Faqih sampai akhirnya aku pun tertidur. Aku pun bermimpi bertemu dengan sepupuku seorang wali yang besar, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Ali. Namanya sama tapi bukan Sayyidina Al-Faqih, yang ingin datang menolongku. Maka aku berkata padanya, "Kenapa engkau datang? Aku tidak meminta bantuanmu, aku meminta tolong kepada kakekku Sayyidina Al-Faqih." Di dalam mimpiku aku melihat serombongan Ba'alawi yang sedang berkumpul. Lalu turunlah kepada kami Sayyidina Al-Faqih. Beliau berkata, "Aku datang untuk menolong orang yang meminta pertolonganku di Adan, siapa orangnya?" Aku pun lalu menjawab, "Akulah orangnya wahai kakekku." Kemudian aku pun lalu terbangun. Setelah aku salat subuh, aku lalu pergi menuju ke pelabuhan, menunggu pertolongan yang dijanjikan oleh Sayyidina Al-Faqih. Tak lama aku menunggu. Kudapati kapal yang baru datang, yang semuanya menuju ke Syihr yang dengan kudrahnya dirapatkan ke pelabuhan Adan. Maka aku pun bisa berlayar dengan rahmat Allah dan barakah dari kakekku Sayyidina Al-Faqih. 7. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan kebun kurma yang terbakar. Sayyidina Al-Faqih mempunyai satu kebiasaan, yaitu beliau bila mana pada waktu pagi, selalu berkata pada teman-teman beliau, "Siapakah di antara kalian yang bermimpi semalam?" Dan bila mana ada di antara teman-teman Sayyidina Al-Faqih yang bermimpi, mereka akan menceritakannya pada Sayyidina Al-Faqih. Pada satu ketika ada seseorang yang sebenarnya berhajat kepada Sayyidina Al-Faqih, yang berkata kepada beliau, berpura-pura ia bermimpi katanya, "Sungguh aku telah bermimpi semalam, seolah dunia telah kiamat dan seolah-olah ada yang menyeru, 'Mana Junaid? Mana Fulan bin Fulan?' Ia menyebutkan beberapa wali. Kemudian si penyeru ini berseru lagi, 'Di manakah Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Muqaddam?' Ada yang menjawab, 'Asy-Syaikh Al-Faqih sedang asyik dengan kurmanya, karena itulah yang membuat dunia menjadi kiamat. Asy-Syaikh Al-Faqih telah lupa mengurus perkara-perkara Allah dan makhluknya.' Maka tatkala Sayyidina Al-Faqih mendengarkan penuturan lelaki tersebut, tiba-tiba Sayyidina Al-Faqih berteriak, 'Terbakarlah kurma!' Lalu terbakarlah kebun kurma Sayyidina Al-Faqih. Lalu berkatalah orang tersebut dengan nada menyesal, 'Sungguh aku telah berbohong agar engkau membagikan kepada kami kurmamu.' Sayyidina Al-Faqih menjawab, 'Tidak ada kepentingan bagiku terhadap segala sesuatu yang menjauhkan aku kepada Tuhanku walaupun engkau berbohong.' Tempat kurma Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam semuanya berjumlah 300 buah, yang digunakan untuk menampung kurma yang akan dibagikan kepada fakir miskin. 8. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan Nabi Allah Hud. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali berkata, "Sungguh sekali dalam 1 tahun aku tidak berziarah kepada Nabi Allah Hud. Maka ketika aku sedang duduk di satu tempat yang atapnya tinggi, tiba-tiba datang kepadaku Nabi Allah Hud, yang menundukkan kepalanya ketika hendak masuk. Tatkala ia telah dekat denganku, beliau berkata, 'Wahai Syekh Al-Faqih, bila mana engkau tidak berziarah kepada kami, maka kamilah yang akan berziarah kepadamu.' Aku bertanya kepada beliau, 'Wahai Nabi Allah Hud, dari manakah Anda tadi?' Beliau menjawab, 'Aku dari mendatangi anakku Hadun.' 9. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan Nabi Allah Khidir. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Hatib di dalam kitabnya Al-Jauhar Asy-Syafaf. Dan beberapa para pemuka kaum sufi meriwayatkan juga, bahwa telah berkata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, pada satu ketika, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Maka datanglah kepada mereka Abu Al-Abbas Nabi Allah Al-Khidir dalam rupa seorang badui, dan di atas kepalanya membawa zabit. Maka tatkala ia mendekati majelis Sayyidina Al-Faqih, Sayyidina Al-Faqih mengambil zabit tersebut dari kepalanya, dan zabit tersebut dimakan oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Kemudian Nabi Allah Khidir pergi. Para sahabat Sayyidina Al-Faqih melihat kejadian ini.
merasa heran dengan kelakuan Sayyidina Al-Faqih. Lalu mereka pun bertanya kepada beliau, "Wahai Sayyidina Al-Faqih, siapakah orang Badui tersebut?" Sayyidina Al-Faqih memberitahukan kepada mereka. Badui tersebut sebenarnya adalah Abu Al-Abbas Nabi Allah Khidir. 10. Hadirnya Sayyidina Al-Faqih dalam sholat jenazah. Meriwayatkan Asy-Syaikh Said bin Umar Lihaf dari anaknya, Muhammad, bahwa beliau berkata, "Tidaklah kami sholat atas jenazah seorang muslim kecuali beliau Asy-Syaikh Al-Faqih hadir dan ikut sholat bersama kami padahal beliau telah wafat." Dan telah berkata Asy-Syaikh Abdullah bin Muhammad Abu Ibad, "Tidaklah kami sholat atas jenazah, kecuali Asy-Syaikh Al-Faqih hadir dan ikut sholat bersama kami." Berkomentar Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Hatib, Sayyidina Al-Faqih mendatangi jenazah mereka. Karena Sayyidina Al-Faqih menyayangi kaum muslimin. Dan kedatangan beliau dikarenakan untuk memberikan syafaat kewilayahan beliau kepada mereka. Kalau mereka ditimpa oleh kesusahan, Sayyidina Al-Faqih akan menolongi mereka. Karena Sayyidina Al-Faqih berakhlak dengan nama-nama Allah, dan dengan akhlak baginda Rasul Allah Muhammad. Dan telah berfirman Allah kepada nabinya, "Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, kecuali agar menjadi rahmat bagi semesta alam." Seperti itulah keadaan para nabi dan aulia. Tidaklah Allah mengutus para nabi dan mengangkat para wali, kecuali menjadikan mereka sebagai rahmat bagi segenap makhluknya. Diriwayatkan bahwa, termaktub di dalam beberapa kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi yang terdahulu, bahwa berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku adalah Tuhan yang penyayang, dan aku tidak menyayangi orang yang tidak mempunyai sifat kasih sayang." 11. Mirajnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Murid Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu Asy-Syaikh Said bin Umar Lihaf, selalu menyaksikan Sayyidina Al-Faqih miraj ke langit setiap malam. Dan hal ini memang atas perintah Sayyidina Al-Faqih. Bila mana beliau melihat sesuatu, maka hal tersebut diberitahukan kepada Sayyidina Al-Faqih. Pada satu ketika Sayyidina Al-Faqih baru turun dari miraj, beliau Asy-Syaikh Said melihat sesuatu yang berkilau, berbentuk bulat melekat di baju Sayyidina Al-Faqih. Kemudian diambil oleh Asy-Syaikh Said. Kemudian diberitahukannya kepada Sayyidina Al-Faqih. Sayyidina Al-Faqih tersenyum dan berkata, "Wahai Lihaf, kami mendapatkan yang engkau pegang itu dari langit, sedangkan engkau mengambilnya dari bajuku tanpa bersusah payah." Dari Asy-Syaikh Al-Arif Billah Fadl bin Abdullah beliau berkata, "Sesungguhnya unta Sayyidina Al-Faqih mengetahui jalan di langit sebagaimana jalan di bumi." 12. Marahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Telah diriwayatkan bahwa Asy-Syaikh Muhammad bin Utsman Asy-Syamhuni Az-Zofari mendatangi anak-anak Sayyidina Al-Faqih setelah Sayyidina Al-Faqih wafat. Maka beliau disambut oleh Al-Habib Alwi Al-Guyur, dan Al-Habib Abdurrahman menjemput Asy-Syaikh Muhammad dari luar kota. Tatkala mereka telah bertemu, berziarahlah mereka bersama-sama ke makam para wali dan beberapa orang solihin. Kemudian Al-Habib Abdurrahman berpesan kepada saudaranya Asy-Syaikh Alwi Al-Guyur, "Wahai Alwi, aku hendak pulang terlebih dahulu ke rumah, mempersiapkan jamuan untuk Asy-Syaikh Muhammad. Sedangkan engkau tunggulah di sini temani Asy-Syaikh Muhammad." Kemudian Al-Habib Abdurrahman pulang ke rumahnya, dan Al-Habib Alwi menemani Asy-Syaikh Muhammad. Setelah Al-Habib Abdurrahman pulang, datanglah Asy-Syaikh Ibrahim bin Yahya Abu Fadal. Dia berkata kepada Al-Habib Alwi Al-Guyur, "Wahai Alwi, aku ingin agar engkau bersedia untuk menyerahkan kepadaku untuk menjamu Asy-Syaikh Muhammad." Al-Habib Alwi Al-Guyur mengizinkan Asy-Syaikh Ibrahim untuk membawa Asy-Syaikh Muhammad. Kemudian pulanglah Al-Habib Alwi Al-Guyur. Ketika Al-Habib Abdurrahman bertemu dengan Al-Habib Alwi sendirian, tidak bersama Asy-Syaikh Muhammad, bertanyalah Al-Habib Abdurrahman kepada Al-Habib Alwi perihal Asy-Syaikh Muhammad. Al-Habib Alwi lalu memberitahukan bahwa Asy-Syaikh Muhammad dibawa oleh Asy-Syaikh Ibrahim. Murkalah Al-Habib Abdurrahman, beliau pun langsung menemui Asy-Syaikh Muhammad. Setelah beliau bertemu dengan Asy-Syaikh Muhammad, beliau pun menumpahkan segala kekesalannya kepada Asy-Syaikh Muhammad, karena memenuhi undangan Asy-Syaikh Ibrahim dahulu. Padahal beliau sudah mempersiapkan jamuan untuk Asy-Syaikh Muhammad di rumah beliau. Asy-Syaikh Muhammad menghadapi kekesalan Al-Habib Abdurrahman dengan senyuman dan penuh ketawaduan. Maka setelah Al-Habib Abdurrahman melihat keluhuran akhlak Asy-Syaikh Muhammad,
Beliau pun menyesali diri beliau yang terlalu mengikuti hawa nafsu. Beliau pun pergi ke masjid dan beritikaf. Dan beliau berniat tidak akan keluar dari masjid sebelum Asy-Syaikh Muhammad memaafkan perlakuan beliau terhadap Asy-Syaikh Muhammad. Tak lama kemudian, Asy-Syaikh Muhammad mendatangi Al-Habib Abdurrahman dengan muka ketakutan, dan berkata kepada beliau, "Wahai Abdurrahman, urungkanlah niatmu untuk meminta maaf kepadaku. Karena aku takut terhadap ayahmu Sayyidina Al-Faqih. Karena beliau tadi telah mendatangiku dalam keadaan marah kepadaku, seperti singa, dan ia berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menghinakan anakku dengan akhlakmu?' Diriwayatkan bahwa Asy-Syaikh Barakwa pergi ke Tarim, bermaksud mengajak penduduk Tarim kepada mazhab tarikah yang dianutnya. Sesampainya di Tarim, ia bermimpi didatangi oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Karena imam tarikah penduduk Tarim adalah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. 13. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan guru beliau Asy-Syaikh Ali Bamarwan. Dalam cerita yang masyhur, yaitu kejadian antara Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan guru fikih beliau Asy-Syaikh Ali Bamarwan. Dikisahkan bahwa Sayyidina Al-Faqih setelah menerima hirkah dari Asy-Syaikh Abdullah As-Sholeh Al-Maghribi, dijauhi oleh Asy-Syaikh Ali Bamarwan dengan maksud agar Sayyidina Al-Faqih menekuni kembali dunia fikih. Karena Asy-Syaikh Ali Bamarwan menginginkan Sayyidina Al-Faqih menjadi imam bagi para faqih. Sebagaimana yang dikatakannya kepada Sayyidina Al-Faqih, "Aku menginginkanmu menjadi imam kami, ahli fikih, sebagaimana Ibnu Furok, sedangkan engkau sekarang mengambil jalan tasawuf dan menjauhi kami." Asy-Syaikh Ali Bamarwan tetap menjauhi Sayyidina Al-Faqih sampai akhir hayatnya. Tatkala Asy-Syaikh Ali Bamarwan sakit yang telah parah, Sayyidina Al-Faqih sedang berada di Aj, yaitu satu daerah di pedalaman Hadramaut. Jaraknya dari Hadramaut berkisar setengah hari perjalanan. Segera menemui Asy-Syaikh Ali Bamarwan. Tetapi Sayyidina Al-Faqih terlambat dan Asy-Syaikh Ali Bamarwan telah wafat dan telah dikebumikan. Sayyidina Al-Faqih lantas beriktikaf di masjid. Tak lama setelah Sayyidina Al-Faqih beriktikaf, dengan seizin Allah Asy-Syaikh Ali Bamarwan yang telah dikebumikan, hidup kembali dan menemui Sayyidina Al-Faqih pada waktu subuh. Mereka berdua pun terlibat percakapan. Sayyidina Al-Faqih bertanya kepada Asy-Syaikh Ali Bamarwan, "Bagaimanakah aku di sisi kalian ahli kubur?" Asy-Syaikh Ali Bamarwan menjawab, "Kami semua, ahli barzakh, mengharapkan engkau menjadi imam, sebagaimana ahli dunia memintamu menjadi imam." Tatkala mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah Hamid, muazin di masjid itu, yang hendak melakukan azan subuh. Ia pun menyaksikan kejadian luar biasa tersebut, yaitu bertemunya Asy-Syaikh Ali Bamarwan yang sudah wafat dengan Sayyidina Al-Faqih. Hamid meminta doa kepada mereka berdua. Hamid yang merasa tidak kuat untuk tidak bercerita kepada masyarakat luas, meminta izin kepada Sayyidina Al-Faqih agar ia diizinkan untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada masyarakat. Ia terus meminta izin sampai akhirnya Sayyidina Al-Faqih meminta Hamid agar tidak menceritakan hal tersebut ke masyarakat luas selagi Sayyidina Al-Faqih masih hidup. Dan Hamid pun mematuhi permintaan Sayyidina Al-Faqih. Sehingga pada waktunya, yaitu setelah Sayyidina Al-Faqih meninggal, Hamid yang tidak kuasa lagi menyimpan pengalaman luar biasa yang dia alami, menceritakan kejadian tersebut. Ia berteriak dengan suara lantang ke masyarakat yang sedang menghadiri pemakaman Sayyidina Al-Faqih. Kejadian menjelang akhir hayatnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dan ramalan beliau. Di akhir hayat Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau mengalami al-waridat yang agung, sehingga terbukalah bagi beliau rahasia-rahasia al-laduniyah dan al-wahbiyah. Terbentang bagi beliau asrar Arab, sehingga menenggelamkan beliau dalam lautan Sibga Ar-Rabbani. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan bagi beliau rahasia-rahasia malakut dan jabarut, diselimuti oleh An-Nur Al-Lataif. Beliau hanyut dalam hal yang sedemikian rupa selama lebih kurang 100 hari. Tidak makan makanan sesuap pun, dan tidak meminum air barang seteguk pun. Dalam keadaan beliau yang seperti itu, ada seseorang yang berkata kepada beliau, dan membacakan satu ayat, "Setiap yang bernyawa pasti mati." Dijawab oleh Sayyidina Al-Faqih, "Aku tidak mempunyai nyawa."
Kemudian disebutkan lagi satu ayat Al-Quran kepada beliau, setiap segala sesuatu itu fana. Dijawab oleh beliau, aku tidak mempunyai kefanaan. Kemudian disebutkan lagi kepada beliau, segala sesuatu itu akan celaka kecuali zatnya. Dijawab oleh beliau, aku dari cahaya zatnya. Dalam keadaan beliau yang sedemikian rupa, beliau selalu menolak makanan yang disuapkan kepada beliau. Sehingga pada suatu saat, tatkala makanan telah masuk ke perut beliau, terdengarlah satu suara yang didengar oleh orang banyak. Kalau kalian semua telah merasa bosan terhadapnya, Sayyidina Al-Faqih, kami akan menerimanya. Kalau kalian meninggalkannya dari makanan, dia akan tetap kami hidupkan. Di dalam satu riwayat dikatakan, ketika detik-detik terakhir hayat beliau, tatkala beliau hendak disuapi, mata beliau terbuka, dan beliau berkata, apakah kalian telah bosan terhadapku? Lalu beliau pun wafat. Sebelum Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam wafat, beliau sempat meramalkan beberapa kejadian yang akan terjadi. Beberapa di antaranya adalah 1. Terbakarnya kota Baghdad dan terbunuhnya khalifah di kala itu di saat yang sama. 2. Akan terjadinya banjir di Hadramaut. Banjir ini benar-benar terjadi, dan menelan korban jiwa sebanyak 400 orang. Banjir ini dikenal dengan nama Jahisi. 3. Terjadi juga banjir yang menimpa kota Baghdad. Banjir ini terjadi pada bulan Jumadil akhir tahun 654 Hijriah. Mengakibatkan meluapnya sungai Dajlah, sehingga airnya meluap menggenangi kota Baghdad dan sekitarnya. Merobohkan rumah wazir kota Baghdad dan rumah-rumah penduduk. Sebanyak lebih kurang 330 rumah dan juga banyak menelan korban jiwa. 4. Terbakarnya Masjid Nabawi di awal bulan Ramadan tahun 654 Hijriah. 5. Invasi suku Tartar ke Baghdad. Satu tragedi besar dalam dunia Islam, yaitu penyerbuan suku Mongol di bawah pimpinannya Genghis Khan, yang membuat terbunuhnya khalifah serta pembantaian besar-besaran, disertai dengan pembakaran buku-buku ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Semuanya ini terjadi pada bulan Safar tahun 654 Hijriah. Semua kejadian di atas terjadi pada tahun 654 Hijriah. 1 tahun setelah Sayyidina Al-Faqih wafat. Semua kejadian tersebut telah diramalkan oleh beliau lebih kurang setahun sebelum kejadian-kejadian tersebut di atas terjadi. 15. Keberkahan, Al-Madad, dan Al-Asrar yang diturunkan Allah di sisi makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Banyak qaul dari para wali besar yang mengatakan bahwa pada makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam banyak diturunkan rahmat Allah, dan di sisi makam beliau banyak terdapat kebaikan. Berapa banyak orang yang susah yang dilepaskan dari kesusahannya, dan berapa banyak orang yang sakit telah sembuh dari penyakitnya. Semua dikarenakan keberkahan dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Mengenai keberkahan dan kemujaraban yang didapatkan dari beristighosah dan bertawasul di sisi makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, diceritakan ada seorang lelaki yang matanya bengkak, sehingga membuatnya tidak bisa tidur dalam waktu yang lama. Ia kemudian pergi ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Selanjutnya ia berkisah, ketika aku telah tiba di sisi makam Sayyidina Al-Faqih, kuletakkan kepalaku di sisi makam beliau. Kemudian aku tertidur sebentar, dan ketika aku bangun, bengkak pada mataku telah hilang seketika itu juga. Bercerita Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad Abu Harmi, suatu ketika aku ingin keluar untuk berziarah ke kubur para aulia di Zanbal, Tarim. Yang pertama kali kuziarahi adalah kubur para khutaba. Ketika aku akan membaca salam kepada para ahli kubur, tiba-tiba ada dua orang laki-laki yang memegang kedua tanganku di sebelah kanan dan sebelah kiriku. Kemudian mereka mengangkatku di udara, dan memindahkan diriku ke depan makam Sayyidina Al-Faqih. Kemudian mereka berkata kepadaku, kalau engkau hendak berziarah, berilah salam terlebih dahulu kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Kemudian setelah itu barulah engkau boleh berziarah kepada siapa yang engkau ingin ziarahi. Hal ini mesti engkau dahulukan, walaupun kubur orang yang ingin engkau ziarahi jaraknya jauh dari makam Sayyidina Al-Faqih. Kemudian aku bertanya kepada mereka, siapakah Anda berdua ini? Kami adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian mereka pun menghilang. Menurut para ahli arifin, menerangkan bahwa
Barang siapa yang ingin berziarah ke pekuburan Zanbal sebelum berziarah kepada Sayyidina Al-Faqih maka batallah ziarahnya. Seorang solihin bercerita, pada satu waktu aku sedang berada di satu tempat yang sangat menakutkan. Aku pun lalu bertawasul dan beristighosah dengan beberapa orang solih yang kukenal. Kemudian aku pun tertidur, dan aku pun bermimpi ada yang berkata, engkau tidur ataupun bangun, tidak akan ada yang menyelamatkanmu dari kami kecuali Allah dan Asy-Syaikh Muhammad bin Ali. Aku pun lalu mengadu kepada beliau, dan bertanya siapakah beliau ini? Lalu ada yang berkata, beliau adalah, dimakamkan di makam ini. Aku pun lalu melihat dalam mimpiku makam Sayyidina Al-Faqih. Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Baibat sering berziarah ke makam Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Bila mana beliau lewat makam Sayyidina Al-Faqih, beliau langsung berziarah. Walaupun awalnya tidak bertujuan untuk berziarah, misalnya hanya kebetulan lewat. Keseringan berziarahnya Asy-Syaikh Muhammad Baibat ke makam Sayyidina Al-Faqih menimbulkan kebingungan di kalangan pengikut beliau. Karena beliau sendiri melarang orang untuk berziarah kubur. Sehingga ada yang bertanya kepada beliau, kenapa Anda selalu berziarah ke makam Sayyidina Al-Faqih? Padahal Anda sendiri melarang orang untuk berziarah ke kuburan? Beliau menjawab, bila mana aku melihat makam Sayyidina Al-Faqih, aku tidak kuasa untuk tidak menziarahinya. Di dalam kitab Al-Anmuzai Al-Latif disebutkan bahwa telah berkata Asy-Syaikh Fadl bin Abdullah, Sayyidina Asy-Syaikh Al-Faqih Muhammad bin Alwi bin Asy-Syaikh Ahmad bin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, beliau berkata, tempat duduk yang paling aku cintai di dunia ini adalah duduk di sisi makam kakekku Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan telah bercerita Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi, pada suatu ketika aku berada di satu padang rumput, dan aku ditimpa demam yang sangat tinggi, sehingga hampir-hampir membuatku hilang kesadaran, dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Aku pun terpikir bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Aku pun lalu mendatangi makam Sayyidina Al-Faqih. Kemudian kututup mataku dan kupanjangkan tanganku ke atas makam Sayyidina Al-Faqih. Kemudian aku bertawasul, aku meminta kepada Allah dengan keberkahanmu, agar dihilangkannya demam panas yang menimpaku. Kemudian aku mendengar suara yang berkata kepadaku, kucukupi, kupenuhi. Lalu kutarik tanganku dan kubuka mataku. Kemudian hilanglah demam dari diriku, dan tidak pernah menimpaku lagi. 16. Doa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam bagi keturunan beliau. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam berdoa untuk anak keturunan beliau, dengan 3 permintaan beliau yang telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Sayyidina Al-Faqih untuk anak keturunannya tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tidak dikenal oleh masyarakat umum, mastur, dan tidaklah mereka terjun dalam kemasyarakatan, kecuali dalam keadaan fakir dan mencintai kaum fakir miskin. 2. Jangan sampai mereka dikuasai oleh penguasa yang menzalimi mereka. 3. Tidak ada yang mati dalam keadaan masih berhajat kepada urusan duniawinya, yaitu tidak mempunyai hajat duniawi yang bisa memberikan mudarat kepada urusan agamanya.